Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Purnomo, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bogor, akan mencoba mempresentasikan tugas saya 1.2.A.8 koneksi antar materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini fasilitator saya Ibu Lilis Suningsih, SPD, anak usia dini, Magister Pendidikan. Menurut Benjamin Franklin, jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Setelah saya mempelajari pelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, saya akan mengambil pelajaran bagi saya dengan menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama adalah peristiwa, di mana saya memiliki momen-momen penting dan tantangan dalam mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Yang pertama, setelah mempelajari modul 1.1, saya merasa tercerahkan karena modul ini menjelaskan bagaimana seorang guru harus bisa menuntun, mengarahkan sesuai dengan kodratnya pada anak tersebut. Dan mulai paham bahwa anak sejatinya seperti kertas yang tertulis samar. Kita sebagai pendidik hanya tinggal menampilkan dan memberikan penguatan laku positifnya. Yang kedua, peristiwa yang bagi saya menantang adalah mencoba melakukan aksi nyata, di mana dalam aksi nyata ini saya menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya melakukan suatu pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kemudian siswa dan teman sejawat memberikan testimoni kepada saya. Momen berikutnya adalah pada modul 1.2. Saya merasa tercerahkan dengan mempelajari bagaimana cara kerja otak, 5 kebutuhan manusia, tahap perkembangan anak, dan bagaimana manusia itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan, serta mampu mempelajari nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Ada keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami. Yang pertama, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun di sini selaras dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Yang kedua, implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara adalah guru diharapkan menjadi ing ngarso suntulondo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Artinya kita menjadi teladan, memberikan semangat dan motivasi. Keterkaitan dengan modul 1.2 bahwa peran guru adalah pemimpin pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu perasaan, di mana momen tersebut saya merasa seperti seorang pahlawan. Saya rasakan senang karena saya merasa tercerahkan dalam memahami cara kerja otak manusia, baik dalam berpikir cepat maupun berpikir lambat, karena selama ini saya merasa masih mengedepankan cara berpikir cepat, yang seyogianya sebagai guru harus lebih dewasa dengan menghadapi segala sesuatu dengan cara berpikir lambat. Kemudian saya juga bingung
setelah jadi guru penggerak nanti aku mau jadi apa. Nah, dengan modul ini saya merasa terpuaskan dengan memahami nilai dan peran saya ke depan sebagai guru penggerak, memberikan perubahan pada kelas, sekolah, maupun ekosistem di sekitar sekolah saya. Kemudian saat saya melakukan aksi nyata, saya merasa kaget, heran, dan bangga karena selama saya melakukan ternyata siswa sangat senang, tidak seperti biasanya. Mereka aktif, mampu mengeksplorasi dirinya, bahkan teman sejawat sangat mendukung dan antusias. Kemudian mereka mulai mengikuti pembelajaran seperti saya sehingga saya merasa terkesima bisa memberikan pengaruh positif terhadap mereka. Oke, selanjutnya yaitu pembelajaran. Sama pembelajaran ini sebelumnya saya merasa bahwa peran guru yang saya alami hanya memiliki tugas bagaimana mentransfer ilmu kepada anak, dalam artian semua berorientasi pada diri saya, serta guru memberikan bimbingan pembelajaran yang terbaiknya hanya untuk menuntaskan kurikulum secara bersama-sama. Terus yang kedua, tugas guru sebatas memberikan pengajaran kepada anak di ruang kelas dan merapikan administrasi sebagai tuntutan pekerjaan, sehingga merasa pembelajaran yang dia lakukan sudah yang terbaik. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, yang pertama, memimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan cara menuntun supaya agar sadar akan potensinya, kemandiriannya, dan menumbuhkan percaya diri pada dirinya. Yang kedua, saya berusaha mendorong kolaborasi dengan cara membuka diri, mau mendengarkan, dan memberi inisiatif perubahan yang berdampak positif pada siswa. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain dalam menemani, menuntun peningkatan kualitas bagi siswa. Yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa among dengan memberikan perhatian penuh pada siswa agar tumbuh kembangnya secara maksimal. P yang terakhir adalah penerapan. Dalam penerapan ini, saya berusaha istiqomah merancang pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan berpusat pada siswa yang sudah pernah saya alami. Terus yang kedua, berusaha menjadi guru yang ringan tangan, suka membantu, memberikan perhatian, keterbukaan agar terjalin kolaborasi dengan teman sejawat. Yang selanjutnya, mandiri dalam mengikuti berbagai pelatihan untuk menggali potensi agar kemampuan diri berkembang. Kemudian merefleksi diri setelah pembelajaran agar saya dapat melakukan perbaikan pembelajaran di berikutnya dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian mengikuti kegiatan komunitas praktisi KKG di wilayah Gugus setiap hari Sabtu untuk berbagi pengalaman selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian melakukan diseminasi atau bisa juga coach bagi guru lain di waktu luang pembelajaran, bisa di waktu istirahat, sepulang sekolah, dalam pembuatan bahan ajar dengan menggunakan Canva. Yang terakhir, menumbuhkan sikap kemandirian siswa dengan memberikan pembiasaan positif yang sudah dilakukan di sekolah.
Wassalamualaikum